Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari Al-Isbah fi bayani minhajis salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu kaidah-kaidah pokok dari dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-30, yaitu manhaj nabawiyah fi da'wah ilallah. Bagaimana metode Nabi SAW di dalam berdakwah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dalil-dalil bagaimana Allah menjelaskan tentang gambaran Nabi SAW di dalam menyampaikan agama ini kepada manusia. Sekarang kita akan lanjutkan. Dikatakan di sini, berkata penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, Su'ila Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani. Pernah ditanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu nama beliau adalah Abul Abbas, itu kunyah. Nama beliau Ahmad, nama bapak beliau Abdul Halim. Beliau dari Harran, ya, dari Harran, daerah di seputaran Irak, Damaskus. Meskipun beliau itu punya kunyah Abul Abbas, tapi beliau tidak menikah. Ya, beliau tidak menikah. Jadi bukan berarti orang yang tidak menikah, beliau atau mereka tidak, ya, mereka tidak boleh memiliki kunyah. Baik. Nah, beliau ditanya an jama'atin, tentang sekelompok orang, yajtami'u ala qasdil qabair, mereka ingin melakukan dosa besar, minal qatl, seperti membunuh, wa qat'it thariq, qat'it thariq itu begal, begal, wassariqah, mencuri, wasyurbil khamr,
minum khamar, wa ghairi dzalik, ataupun yang lainnya. Ya. Summa inna syaikhan minal masyayikh al-ma'rufin bil khair. Kemudian datanglah seorang syekh dari kalangan syekh-syekh yang dikenal dengan kebaikan, mengikuti sunnah. Qasdu man ilmal-kurin min dzalik. Beliau ini ingin melarang orang tersebut atau perkumpulan tadi dari melakukan perbuatan itu. Jadi datang dia. Misalkan antum lihat satu perkumpulan, dia punya tujuan kepingin rampok ini, terus antum datang gitu ke perkumpulan itu. Ya. Tujuan antum untuk memberikan peringatan. Falam yumkinhu illa an yuqima lahum sima'an yajtami'una fihi bihadhihi niyyah. Akan tetapi mereka tidak menerima. Tidak mau menerima. Bahkan mereka menolak hal tersebut. Justru orang ini diolok-olok dengan mereka mengatakan wa huwa bidaffin bila salasil wa gina'il mughni atau mughanni bi syi'rin mubahin bi ghairi syabbabah. Jadi mereka itu baru akan mau mendengar, atau mereka tidak mau menerima, dan mereka hanya akan mendengarkan orang-orang yang menyanyi di hadapan mereka, menari-nari, yang melatunkan syair-syair yang membuat mereka senang. Tapi kalau nasihat seperti ini, mereka tidak mau mendengar. Ya, tidak mau. Jadi dicuekkan gitu loh yang datang ini. Misalkan datang seorang yang tua, lalu kemudian mereka ngolok-ngolok, ya Allah Pak Tua ngapain datang ke sini? Asal nyanyi buat kita, gitu lah. Jadi datang sekelompok pemuda yang mana mereka itu kepingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Lalu datang seorang nasihati untuk memberikan nasihat, malah tidak mau. Justru orang ini disuruh untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya, lebih baik nyanyi, atau lebih baik datangkan penyanyi ke sini supaya kita joget-joget, kita santai-santai. Ya kita satu sloki, dua sloki lah gitu kan ya. Kan begitu. Bukan berarti karena saya paham sloki saya pernah minum, dah sama kita. Tolong dipahami, kita harus pendekatannya harus jelas biar ngerti gitu loh. Ya. Berarti Ustaz kok paham sloki? Enggak, kan kita harus tahu pendekatan. Bil misal yufham, supaya antum paham gitu loh. Ya. Dan anak-anak punya cerita unik masalah itu. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau cerita unik dikit ya. Saya pernah bulan Ramadan tahun kemarin kayaknya, kalau nggak tahu saya lupa ya, tahun saking saya tidak mau ingat masalah itu. Datanglah sebuah undangan, Ustadz boleh nggak ngisi ceramah menjelang buka puasa? Oh, fadol, saya bilang kebetulan tanggal itu saya lagi kosong dan juga sekalian saya mau pergi taraweh. Dikirim, mana alamatnya Pak? Ini dikirim alamatnya. Subhanallah, hari itu saya tidak pernah mengecek alamat itu tempat apa. Saya cuma ya udah ini alamatnya, saya taruh di Google Map, jalanlah saya. Tiba-tiba di tengah perjalanan keluar dari komplek, masuk ke jalan raya, macet, subhanallah. Saya cobalah lihat ini tempat apa sih? Ternyata itu adalah sebuah lounge, tetapi di lounge itu ada room DKK dipajang di situ. Tahu room DKK kan? Room sejenis minuman keras kan, ada room namanya kan, dan kawan-kawan ada Jack Daniels gitu loh. Nah, itulah teman-teman tahu kan, maksud tak sebutkan satu-satu cuma ada vodka gitu loh ya. Antum jangan polos-polos lah jadi orang tuh. Mana antum nih, topi miring nggak ada,
apalagi kecubung campur jamur kotoran kerbau, nggak ada itu. Itu saya punya teman pernah itu, teler 3 hari 3 malam. Untung nggak mati dia. Ya, sampai sekarang masih hidup. Tapi malunya itu loh. Jadi pas teler itu, dia naik ke atas lemari, disuruh turun sama bapaknya. Turun. Enggak, ada air katanya. Di situ air dalam. Dilihat ibunya masuk, mamaku tenggelam katanya. Orang teler, tahu orang teler seperti apa. Kita ngakak aja kita dengar. Makanya kenapa Allah mengharamkan seperti itu. Lucu jadi bahan ketawa. Subhanallah, saya cek, ternyata itu tempat seperti itu. Saya berdoa semoga macetnya panjang. Biasa orang bilang berdoa kan, ya Allah semoga macetnya turun. Kalau enggak ada beda, semoga macetnya panjang. Subhanallah, didengarkan doa saya sama Allah. Tak foto, cekrek, Pak saya mohon maaf. Kan kalau saya bilang, wah saya enggak bisa ke situ, ini tempat ini, Pak saya mohon maaf, saya enggak bisa, ini saya lagi macet. Oh enggak apa-apa Ustaz, kita tunggu setelah tarawih saja. Oh enggak bisa. Oh berat ini. Oh enggak bisa Pak, saya setelah tarawih harus segera pulang ke rumah gini. Ya Ustaz, ini pegawai-pegawai kami ini menunggu tausiah. Bayangkan atau lagi jual minum keras disuruh tausiah aja mah. Ya. Khawatirnya pas lagi tausiah ditaruh 1 sloki depan kan repot ya mah. Kan repot berarti. Subhanallah. Ya. Anak khawatirnya kalau Anda datang ke situ seperti kisah ini, ada orang datang kajian tiba-tiba kemudian para pengunjung bilang ngapain datangin Ustaz, coba datangin penyanyi aja lah, kan repot seperti itu kan. Subhanallah. Nah, daerah tengah kota situ. Ya. Dekatnya seputaran Basra situ, tapi masih masuk dikit aja. Ya. Masuk dikit. Subhanallah. Kita kembali ke sini. Falamma fa'ala hadza taba minhum jama'atun. Tiba-tiba setelah mereka melakukan itu, kok tobat gitu. Jadi setelah mereka mabuk, terus apa namanya? Ya sebelumnya mereka mabuk gitu loh. Jadi mereka mabuk, mereka melakukan seperti itu. Akhirnya disampaikan nasihat. Tiba-tiba tobat. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Ya, pokoknya berubah lah gitu loh. Mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Intinya seperti itu. Nah, saya itu ingin bilang begini. Apakah kemudian ya ketika saya tadi yang disuruh untuk sudah kamu nyanyi aja, kemudian dia menyanyi tapi dengan bahasa religi gitu kan. Lalu setelah itu dia tobat. Dia bertobat gara-gara dia mendengarkan hal tadi disampaikan oleh Syekh tadi. Apakah kemudian hal itu bisa dijadikan sebagai patokan? Oh berarti kalau mau dakwah itu kita nyanyi aja di depan orang-orang yang mabuk biar mereka tobat gitu loh. Sebagaimana kisah Syekh ini. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah gitu loh. Jadi ada orang datang ke sekelompok orang yang lagi mabuk, lagi melakukan dosa besar, mau memberikan nasihat, tapi mereka bilang daripada kamu kasih nasihat, kamu nyanyi religi aja lah. Sudah sehnya nyanyi religi gitu kan? Mungkin apa azab kubur kah? Apa lagu-lagu religi? Nggak ngerti. Emang ada lagu religi tuh? Nggak ada tuh. Ya, nyanyi mungkin ya andai surga dan neraka tidak pernah ada gitu kan mungkin. Apalah judul-judulnya nggak paham. Ya. Balonku ada 5 mungkin. Ya. Bintang kecil di langit yang biru mungkin. Hari Minggu kuturut ayah ke kota, mungkin seperti itu yang dinyanyikan. Tiba-tiba tobat. Apakah kemudian perbuatan orang ini yang dia berdakwah seperti itu lalu kita katakan hal ini diperbenarkan atau diperbolehkan untuk melakukan di tempat yang lain? Itu dia poinnya di situ. Ini yang ingin dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh enggak?
metode seperti ini. Seperti yang sering dilakukan oleh sebagian orang, menggabungkan antara konser dengan dakwah. Akhirnya muncullah sebuah istilah nada dan dakwah. Jadi sebelum main gitar, bismillah, cereng gitu kan. Atau sebelum main gitar itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, cereng gitu loh. Apakah boleh seperti itu? Ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Fa'ajaba, maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Aslu jawabin hadhil mas'alati, atau aslu jawabi hadhil mas'alati wa ma asbahuha. Asal dari jawaban pertanyaan ini ataupun yang semisalnya adalah sebagai berikut. Nih, perhatikan sebagai berikut. Beliau memberikan sebuah gambar. Ini ingin dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan banyak orang-orang seperti itu. Mereka menggunakan sarana-sarana yang mereka anggap ya kan bisa membawa orang pada hidayah. Kenapa nggak dipakai? Kayak contoh yang sering saya kasih gambaran itu. Ada 3 orang pergi ke Eropa liburan, kepingin datang ke bar, ke diskotik, ketemu sama guide kafir, lalu minta sama guide-nya dibawa ke diskotik, dibawa ke bar. Akhirnya sebelum minum mereka bilang, sebelum kita minum kita bertobat dulu sama Allah, ya, semoga Allah mengampuni dosa kita, minum gitu kan. Terus si guide-nya bilang, semoga aku diampuni. Oh, kamu nggak diampuni, kamu kafir kok. Nah, ternyata dari celutukan seperti itu, si guide itu kan penasaran, loh kenapa kok mereka bertiga diampuni, aku enggak? Kenapa seperti itu? Akhirnya dia mencari tahu dan ternyata dia masuk ke dalam agama Islam. Apakah kemudian antum harus ke bar dulu, kemudian ambil minuman keras dulu, cari guide orang kafir dulu untuk antum dakwakan, lalu antum bilang semoga Allah mengampuni saya, lalu dia ngomong semoga saya diampuni, lalu kemudian dia masuk Islam seperti itu? Oh, enggak. Kita katakan orang terkadang dapat hidayah itu bermacam-macam cara. Mau itu dengan cara yang disyariatkan, kadang dengan cara yang tidak disyariatkan. Tetapi tatkala orang dapat hidayah dengan cara yang tidak disyariatkan, tidak kemudian menjadikan perkara itu masuk ke dalam perkara yang halal untuk dipakai. Enggak begitu konsepnya. Ada orang lagi ngadu ayam, lalu tiba-tiba datang musibah, datang apa gitu kan. Ada orang mati mendadak di situ. Lalu setelah itu dia tobat. Apakah orang yang kalau pengen tobat suruh ngadu ayam itu cari orang mati mendadak baru dia tobat? Enggak gitu. Enggak begitu konsepnya. Ini yang ingin dijelaskan oleh beliau di sini. Kita baca sini. Yang pertama, an ya'lam annallaha ba'atsa Muhammad bil huda wa dinil haq. Ketahuilah Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang jelas. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Agar Islam ini menjadi agama yang tampak dari agama-agama yang sebelumnya, dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Wa annahu akmala lahu wa li ummatihi dina. Dan Allah telah menyempurnakan untuk Islam ini, untuk untuk beliau dan umat beliau adalah agama ini. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan agama itu hanya terjadi dalam agama Islam, tidak terjadi dalam agama yang lainnya. Tidak terjadi dalam agama yang lain, hanya dalam agama Islam. Makanya kita tuh bersyukur jamaah. Ya. Kita tuh bersyukur jamaah. Kita diberikan agama ini. Kita lahir dalam kondisi muslim, ya. Kita lahir dalam kondisi sebagai seorang yang telah berserah diri kepada Allah. Betapa banyak orang-orang tidak merasakan nikmat seperti kita. Islam ini agama yang sempurna. Nah, hal itu Allah katakan dalam surat Al-Maidah. Pada ayat yang ketiga kata Allah Ta'ala di situ, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan sungguh pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan
nikmatku atas kalian dan telah aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Artinya agama bagi seluruh manusia, bukan hanya bagi orang Arab, bukan hanya bagi umat Muhammad, tapi untuk seluruh umat manusia dari umat-umat sebelumnya. Islam yang disuruh untuk dipilih. Nah, ketika ayat ini turun ayat ini. Pernah suatu ketika Umar itu bertemu dengan orang Yahudi kan. Nyeltuklah orang Yahudi ini. Umar, ada satu ayat dalam kitab suci kalian. Andai kata ayat itu turun kepada kami akan jadikan ayat itu pada hari turunnya sebagai hari raya kami. Umar nanya, ayat apa itu? Maka Yahudi pun membacakan ayat tadi. Nah, dari sini antum perhatikan, orang Yahudi itu juga hafal Quran. Antum kira antum tahu hafal Quran? Orang Yahudi hafal Quran. Misionaris itu semuanya hafal. Mereka orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini, mereka juga hafal Quran, mereka juga belajar bahasa Arab, tapi tujuan mereka untuk merusak. Tapi ada di antara mereka, ternyata setelah belajar Quran, bukan malah jadi misionaris, jadi ustadz. Tobat. Karena apa yang mereka pelajari sesuai dengan fitrah mereka. Sesuai dengan fitrah mereka. Kan banyak orang-orang yang akhirnya bertobat. Ada contoh kasus, saya diceritakan seseorang. Jadi ada orang dari Manado, dia dapat tugas ke Bali. Saya pernah cerita nggak ini? Belum ya? Tugas ke Bali. Ternyata pas waktu tugas itu hari Ahad, pergilah dia untuk ke gereja beribadah. Dia lupa bawa kitabnya. Akhirnya dia pun dikasih pinjam. Ya. Oh udah, didapatkan dari hotel, ada kitab di hotel. Nah, dicerita ada kitab di hotel, kitab Injilnya itu dibawa dia. Akhirnya sampai pada gereja itu, si pendeta bilang buka halaman sekian. Ketika dibuka halaman sekian, juz sekian, ayat sekian, kok bedo? Kok nggak sama? Al-Quran kan di mana-mana, mau cetakan manapun kan sama toh? Antum mau cetakan Saudi kan? Mau cetakan Sasa kan? Sama aja. Ya. Ayat sekian, surat sekian, juz sekian bunyinya sama. Tidak mungkin beda. Akhirnya nyeletuk yang di sampingnya. Kata jamaat di sampingnya, oh mbak berarti itu cetakan lama, ini kami cetakan baru. Monggo silakan kalau pengen dilihat katanya. Kata wanita ini, oh tidak terima kasih. Dia pikir, dia gunakan rasionya. Namanya kitab suci kan tidak boleh berubah. Ini kok berubah. Akhirnya dikumpulkan kitab-kitab suci. Maka didapati hanya Al-Quran yang mau cetakan manapun mirip. Dan takjubnya kata dia, Al-Quran ini sombong. Di mana-mana buku, penulis buku itu selalu di depannya mengatakan, ya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Tiba-tiba Quran dengan sombongnya ngomong, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan-keraguan. Kok sombong Al-Quran ini katanya. Dibaca. Ternyata pulang tugas masuk Islam. Begitu aja. Islam itu agama yang seperti itu. Nah, dari situ jemaah itu harus ngerti. Orang-orang yang tidak senang kepada Islam, jangan kira mereka tidak belajar tentang Islam. Mereka pelajari. Mereka misionaris itu mereka belajar tentang Islam jemaah. Ngomong pakai bahasa Arab, mereka hafal Quran. Ya. Bahkan subhanallah, saya lupa ya, ada satu kaidah Quran, kalau tidak salah saya lupa ingat. Nanti saya coba cari lagi. Itu yang tulis adalah seorang pendeta dari Belanda. Dia tulis kaidah Quran. Itu bayangkan. Seorang pendeta, dia tulis itu. Kita aja belum tentu muslim dari KTP, muslim lahir muslim tidak tahu kaidah Quran. Baca Quran aja masih belepotan. Suruh shot jadi hari ihdinas syira gitu. Jauh banget shot sama sin. Kita yang lahir owek Islamnya nggak paham Quran gitu. Harusnya kita malu sih. Tapi kita kembali ke sini. Jadi
Yang pertama poin yang ingin disampaikan oleh beliau, Allah ingin sampaikan bahwasanya Allah mengutus Muhammad dengan petunjuk, dengan agama yang hak, menyempurnakan Islam, dan itu sebagaimana yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Taib. Yang kedua kata beliau, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa annahu basyara bis sa'adati liman atah, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang mentaatinya, wasyaqawati liman asah, dan kesengsaraan bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Afwan, yang dimaksud wa annahu di sini Rasul, ya, bukan Allah, ya. Rasul. Ya. Tapi Allah juga bisa sebenarnya, karena dua poin ini sama saja. Jadi boleh Allah, boleh Rasul kalau yang kitab. Jadi mengabarkan bahwasanya yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dia dapat kabar gembira, dia dapat kebahagiaan. Sedangkan yang bermaksiat, dia mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulah." Perhatikan ayat itu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ula rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kita ulik dikit ayat ini. Coba perhatikan awal dari ayat itu. Allah mengatakan waman yuti'illah. Di situ yuti'il itu dalam bentuk sukun, itu dalam bentuk dia itu harusnya, ya, fi'il mudhari tapi bentuknya sukun. Karena kalau kata dasarnya atau ayutiu, harusnya kalau itu adalah kalimat yang biasa, waman yuti'ullaha, tapi di situ ya-nya dihapus. Gimana cara jelasinnya, ya? Ini loh. Biar antum paham, jemaah. Kalau antum nggak bisa lihat nggak apa-apa, wis. Nggak ada layar, ya. Harusnya ayat itu tuh bentuknya begini, jemaah. Ya, to, ya, ain. Harusnya bentuknya begitu. Cuma dia itu berubah menjadi yuti, hamzah, apa namanya? Ininya dihapus, ya-nya itu dihapus, kemudian harokat wawu ini diganti menjadi kasro. Yuti itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, ya, yang sering bilang salafi nggak bisa baca kitab tuh. Kira kita belajar aja mah. Salafi nggak bisa baca kitab, jadi salafi nggak bisa bahasa Arab. Ngapain kita ikut daurah kalau nggak bisa bahasa Arab? Emang Saudi ngomong pakai bahasa Jawa gitu? Nah, itu ya-nya dihilangkan karena itu dalam kaidah balaghah disebut dengan man syartiyah namanya. Kaidah nahwu man syartiyah namanya. Jadi man syarat. Jadi setelah man itu fiilnya disukunkan sehingga itu maknanya adalah sebuah perintah. Jadi seolah-olah Allah mau bilang gini, bahwasanya Allah bahwasanya orang yang dia itu mentaati Allah dan Rasulnya, Allah perintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, gitu maksudnya. Kalau engkau taat sama Allah dan Rasul, engkau akan dapatkan
balasan. Itu maksudnya ayat itu sebenarnya. Mau ngomong begitu Allah. Coba pakai bahasa yang indah gitu loh. Repot sih kalau antum tidak belajar bahasa Arab. Sudah lupakan. Kita paham. Cuma begitu aja. Allah tuh kepingin nyuruh kita itu, taatlah kalian. Dengan kalian taat kepada aku dan kepada Rasul, kalian akan dapatkan apa yang aku janjikan. Itu maksudnya. Ya. Seperti orang tua bilang gini, ada mamanya bilang gini, atau orang tua bilang gini, "Nak, kamu juara 1 aku kasih hadiah." Itu kurang lebih redaksinya begitu. "Nak, 30 juz tak belikan kamu." Ya misalkan, "Nak, kamu bisa hafal 30 juz, kita pergi umroh." Berarti ada suatu pekerjaan yang harus dia lakukan untuk mendapatkan reward. Nah sama kayak ayat ini, Allah kasih pekerjaannya. Apa pekerjaannya kepada kita? Taat Allah, taat Rasul. Apa rewardnya? Allah kasih nikmat kepada kita seperti nikmatnya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sehingga kalau kita tidak melakukan pekerjaan ini, rewardnya nggak bisa dapat gitu loh. Sama kayak tadi orang tua bilang, kamu kalau 30 juz dapat umroh. Berarti kalau anak ini tidak 30 juz, dia dapat umroh nggak? Ya tetap dapat, masa anaknya nggak dikasih? Pelit orang tua. Cuma itu loh masalahnya. Persyaratannya begitu. Nah Allah ingin ngomong seperti itu. Ingin ngomong seperti itu kepada kita. Bahwasanya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu bahwasanya mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah sebab kita mendapatkan kenikmatan yang besar, kebahagiaan. Sebaliknya dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jin, pada ayat yang ke-23, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yasillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abad." Tapi barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, perhatikan poin kedua ini. Ini masih pendekatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Belum pada inti yang ingin beliau sampaikan loh. Jadi beliau ingin mendekati dulu. Pertama tadi bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Antum paham nggak kenapa Syekhul Islam mengatakan agama yang sempurna? Beliau ingin sampaikan karena agama ini sudah sempurna, maka cara beragama, cara berdakwah itu pun sudah diatur. Itu maksudnya. Makanya Ibnu Taimiyah memulai dengan seperti itu. Paham nggak maksudnya? Beliau memulai dengan kalimat Islam itu agama sempurna karena Islam itu sudah diatur, mengatur semua hal. Cara berdakwah, materi dakwah, apa yang disampaikan, itu semua diatur. Maka tidak boleh kemudian kita membuat cara-cara sendiri. Karena Islam ini sudah sempurna. Nah, poin yang kedua, Ibnu Taimiyah ingin memberikan pendekatan bahwasanya ketika kita mengambil poin pertama tadi, dan itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka apa balasannya? Allah kasih kepada kita kabar gembira. Itu pendekatannya begitu. Cuma Ibnu Taimiyah itu kan menjelaskan gitu loh. Bukan yang to the point, tapi beliau ingin menjelaskan dengan dalil. Inilah ahlus sunnah yang nuduh salafi nggak bisa nih Ibnu Taimiyah nih bahasa Arab dia. Ibnu Taimiyah itu salafi loh ya. Terus kitab yang kita baca kitab apa dong ini jemaah? Kalau kita dituduh nggak bisa bahasa Arab ini. Ini kitab ini tahallul semua loh kitab kita ini. Nggak ada harokatnya. Kadang-kadang ya itulah orang-orang hasad. Ya, dihasad. Makanya kenapa seorang ustadz ketika seorang ustadz ingin berdakwah di tengah salafus saleh itu, dia harus punya bahasa Arab. Karena itu merupakan kemampuan basic yang tidak boleh dilupakan. Gimana Anda akan bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami kemudian penjelasan para ulama dengan benar kalau Anda tidak punya bahasa Arab? Aib seorang dai salafi tidak bisa bahasa Arab itu aib jemaah.
Wallah aib. Lebih baik belajar dulu lah, nggak usah dakwah. Daripada diketawain, ditanya mubtada khobar nggak bisa jawab. Apa itu mubtada, apa itu khobar, nggak iso. Padahal itu adalah pelajaran dasar dalam ilmu nahu. Apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul, apa itu isim domir, apa itu asmaul khamsah. Itu perkara-perkara dasar yang harusnya antum di luar kepala sebagai seorang dai salafi. Bila perlu antum ceramah pakai bahasa Arab. Tapi dari sini, antum kalau belajar bahasa Arab tidur semua nanti. Itu. Ya, maka kita tidak di satu sisi kita terima hal tersebut. Kenapa? Karena memang kita harus akui banyak dai-dai kita yang memang masih kurang dalam bahasa Arabnya, tidak bisa bahasa Arab. Dan itu sebagai evaluasi kita harus fair gitu loh. Tetapi di satu sisi kita pun perlu mengklarifikasi bahwasanya mereka mengatakan semua ustadz salafi tidak bisa bahasa Arab, kurang tepat. Terus gimana dengan ustadz-ustadz kita yang kuliah di Medina, kuliah di sekolah di pondok, yang setiap hari belajar bukan hanya kitab kuning, kitab biru, kitab hijau, kitab pink, kita pelajari semua. Ya. Kalau dibilang kita tidak belajar bahasa Arab, loh terus dari mana kita tahu matan jurumiyah, dari mana kita tahu Alfiyah Ibnul Malik, dari mana kita tahu kemudian Qatrun Nada? Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan nahwu semua. Bagaimana kemudian kita disuruh i'rab? Itu perkara yang bisa kita sebutkan semua. Mubtada khobar, gimana cara i'rabnya? Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, contoh misalkan Muhammadun talibun, talibun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa yukammilu ma'nal jumlah ma'al mubtada. Kita bisa. Mau kita belajar kok. Kurang tepat kalau dikatakan tidak bisa. Cuma di satu sisi kita harus fair. Itu sebagai isyarat agar kita ini meningkatkan kualitas diri kita. Maka meskipun antum tidak jadi ustadz, tetap antum harus punya giroh untuk bisa belajar bahasa Arab. Mau ketemu ustadz, nanyanya, ustadz gimana kabar? Khair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bakhair. Cuma itu doang, bakhair doang. Sekali-sekali ngobrol sama ustadz gitu kan. Ustadz min aina anta? Masya Allah, mabruk. Ustadz ana indi soal. Ana ma fahimtu al-jumlah. Hal yumkinuni an tashrah li hadhihi al-jumlah? Oh, zan bismillah. Ya. Ditanya apa itu jumlah, mbok enggak ngerti wis. Jumlah enggak tahu. Yang taunya jumlah uang. Lanjut. Poin ketiga. Poin ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nih, beliau mulai masuk nih, pelan-pelan beliau masuk. Pertama beliau sebutkan kesempurnaan Islam. Yang kedua beliau sebutkan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sebab kebahagiaan dan kemaksiatan itu sebab kesengsaraan. Kata beliau yang ketiga, wa amaral khalqa an yaruddu ma tanazza'u fihi min dinihim ila ma ba'atsahu bihi. Allah menyuruh manusia untuk mengembalikan segala perselisihan itu kepada agama. Allah menyuruh manusia untuk mengembalikan segala perselisihan kepada agama, kepada dalil. Ini perintah Allah. Makanya nih antum berselisih dalam satu urusan, gak usah kesuwen. Nih antum tidak bisa menyelesaikan sendiri dengan dalil, takon ustadz jamaah, tanya ustadz. Bukankah Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Dia tidak ngerti, tanya. Sekarang itu gampang. Ustadz punya HP, ustadz punya WA, tinggal tanya, assalamualaikum ustadz, barakallahu fiik, afwan izin bertanya, ana tidak paham tentang masalah ini, jazakallahu khair atas jawaban antum. Sudah, tunggu. Mungkin ustadznya lagi nyetir, lagi atas motor, mungkin ustadznya lagi kajian. Jangan nanti
dikirimnya 18.45, 18.46 PPPPP, 18.47 ping 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 ping. Setelah itu ditelepon 18.50, telepon, nggak ngangkat, telepon. Akhirnya tulis WA terakhir, Ustadz, yang antum lakukan itu kejam. Wisatan dulu jangan, sudah datang tadi. Buyar kayaknya gitu. Mana patunya?
Taib. Kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk kembali kepada agama mereka tatkala terjadi perselisihan, ya. Terjadi perselisihan. Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-59. Perhatikan di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Perhatikan kalimat ulil amri. Ulil amri di situ ada dua faedah yang kita ingin sebutkan. Faedah yang pertama, Allah tidak sebutkan kalimat atiu, dan itu menunjukkan ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, tapi terikat kepada dalil. Selagi mereka mengeluarkan perintah yang baik, tidak bertentangan syariat, ikuti. Kalau mereka mengeluarkan kebijakan yang itu bertentangan dengan syariat, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang perlu diperhatikan dari ayat tersebut, bahwasanya ulil amri itu ada dua. Ulil amri itu dua. Yang pertama, mereka disebut ulil amri yaitu al-ulama. Ulama. Kenapa ulama? Karena mereka mengatur urusan kaum muslimin. Mereka disebut dengan ulil amri. Sedangkan yang kedua, yang dimaksud dengan ulil amri adalah al-umara, para penguasa. Karena mereka yang mengatur urusan-urusan kenegaraan, urusan administrasi kenegaraan, maka mereka disebut dengan umara. Makanya ulil amri itu adalah dua elemen yang berjalan bersama-sama. Pertama ulama, yang kedua umara. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Ulama menasihati umara, ulama menyampaikan kepada umara perintah, menyampaikan kepada umara gambaran Islam seperti apa, umara yang mengeksekusi. Contoh, ulama mengatakan kepada umara bahwasanya dibutuhkan adanya namanya baitul mal. Umara eksekusi baitul mal, membuat yang namanya baitul mal, memilih pengurusnya, memilih petugasnya untuk melakukan perhitungan zakat kepada seluruh kaum muslimin. Ingat, amil zakat itu negara, bukan lembaga swasta. Ngerti jemaah? SK-nya itu presiden atau SK-nya itu pemimpin khalifah. Dalam hal ini karena kita negara Indonesia, maka amil zakatnya SK-nya surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia, bukan lembaga swasta. Makanya perhatikan masalah ini, jangan sampai salah loh ya. Nah, setelah itu poinnya apa kata Allah? Fa in tanaza'tum. Apabila kemudian kalian an-niza', saling berdebat, bersilang pendapat dalam sesuatu, baik itu urusan dunia atau akhirat, urusan dunia ataupun agama. Karena Allah tidak mengkhususkan hanya dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia sekalipun. Allah berikan solusinya, farduhu, kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada dalil. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa kemudian dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena ini perintah.
Orang yang mengaku beriman kepada Allah menjalankan perintah. Apa perintahnya dalam ayat itu? Disuruh kembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan makanya orang yang tidak menjalankan perintah, apa yang terjadi? Menyimpang. Akhirnya tatkala mereka tidak mengembalikan urusan itu kepada Al-Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Perselisihan, sesat. Jadilah kemudian mereka berselisih di atas kebodohan, bukan di atas dalil. Kalau antum bilang bosnya para ulama tidak berselisih, mereka berselisih, tapi mereka kembali kepada dalil. Jangankan para ulama, sahabat aja berselisih kok. Abu Bakar, Umar berselisih. Bagaimana Umar dan Abu Bakar? Abu Bakar menolak untuk membukukan Al-Quran karena ini termasuk perbuatan bid'ah. Tapi Umar menjelaskan secara dalil. Kalau kita tidak buku Al-Quran ini banyak yang meninggal. Siapa kemudian penghafal Quran? Dan ini adalah perkara baik, tidak menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau juga apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Mereka adalah hujjah, ya. Mereka hujjah, ya kan, seperti itu. Terjadi perselisihan di antara mereka. Oleh karena para jamaah sekalian, ya, simpel sebenarnya. Kalau ada perselisihan itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini poin yang ketiga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum beliau akan masuk nanti ke poin-poin berikutnya. Jadi beliau ini memberikan prolog supaya kita ini benar-benar memiliki gambaran yang jelas tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kita berarti sampai poin ini, jemaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih panjang bab ini, jemaah, sabar ya. Santai aja kita, enggak usah kesusu. Ya. Yang penting ilmu dapat gitu loh. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.